Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra, dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini. Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Buat yang belum tahu, kalau misalnya di channel gue itu ada konten podcast yang gue sendirian ngomong kayak gini nih, bisa ke playlist podcast Tengah Malam namanya. Kalian bisa tonton, udah lumayan banyak episodenya. Dan di episode kali ini, kenapa gue akhirnya kayak ada desire motivasi lagi untuk bikin podcast ini, karena tadi barusan gue habis buka TikTok gitu kan. Gue emang suka buka TikTok gitu orangnya. Dan beberapa konten-konten di FYP gue itu biasanya kayak orang-orang yang suka overthinking gitu loh. Jadi mirip kayak gue lah. Gue kan membuat podcast ini juga berdasarkan overthinking gue gitu kan. Jadi memang gue sesuaikan dengan minat gue gitu kan, konten-konten yang ada di FYP gue. Dan tadi tiba-tiba ada satu konten yang dia tuh membahas mengenai pentingnya EQ atau emotional intelligence dibandingkan dengan IQ. Nah, kemudian gue berpikir kayak, oh iya, ini menarik juga ya untuk gue bahas ya di podcast nih dalam versi yang cukup detail dan mungkin bisa panjang, mungkin bisa enggak gitu ya. Jadi menarik gitu. Kata-kata si content creatornya ini yang di TikTok ini, cewek ya. Pokoknya intinya dia bilang kayak dia lebih menyinggung soal ceweknya nih, dari sisi ceweknya. Dia bilang bahwa perempuan dengan IQ yang tinggi itu tuh bagus, tetapi akan lebih bagus lagi jika emotional intelligence-nya yang tinggi, dia bilang. Ada berbagai macam faktor dia tuh sebutin tadi, ada banyak banget faktor. Nah, gua kemudian berpikir, oh iya bener juga ya, karena kan sebenarnya apalagi kalau misalnya buat anak-anak muda kali ya, mungkin bisa gue bilang ya. Kalau misalnya orang yang dewasa sih mungkin kayaknya udah gak terlalu peduli, tapi kalau anak-anak muda tuh kadang salah satu hal yang matters buat mereka tuh adalah IQ yang tinggi, iya gak sih? Kayak apalagi buat yang sekolah dan lain-lain, kayak IQ-nya berapa gitu. Gue kemudian berpikir, apakah memang bener bahwa EQ ini, emotional intelligence, itu tuh lebih penting dan mungkin lebih matters daripada IQ gitu loh. Buat yang belum tahu, sebenarnya EQ, emotional intelligence, itu adalah kecerdasan seseorang yang dilihat dari lebih kepada social skills, cara networking, sifat-sifat di dalam diri mereka gitu loh. Penyabar atau pemarah, itu semua tuh adalah golongan dari EQ, emotional intelligence. Nah, di umur gue yang udah sekarang 25 tahun ini, gue tuh kemudian jadi mikir gitu loh, karena ngeliat konten itu. Dan memang selama ini gue gak pernah mikir segitunya mengenai perbedaan IQ dan EQ. Yang gue tahu memang kalau di Indonesia ini cukup dinormalisasi soal IQ yang menjadi patokan gitu kan. Tapi ternyata iya juga. Gue kok cenderung kepada, memang bener kata si content creator di TikTok yang gue tonton ini, bahwa dengan EQ atau emotional intelligence yang tinggi, itu tuh bisa lebih berguna untuk, istilahnya kan kita juga sehari-hari tuh kalau misalnya sudah di umur yang menuju dewasa seperti ini ya, bisa dibilang ya, pasti kan yang kita lebih butuhkan adalah skill untuk bersosialisasi, skill untuk networking gitu loh. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa IQ dan juga yang berbasis knowledge itu sangat penting kalau misalnya memang kita ingin fokus kepada beberapa karir path gitu loh. Karena beberapa karir path itu memang membutuhkan IQ yang cerdas gitu. Gue salah satunya misalnya kayak mungkin kayak engineering, mungkin kayak computer science. Nah itu kan kalau dari pendapat gue ya, gue bisa salah di sini. Karena ini bias pendapat gue. Kalau menurut gue karir-karir seperti itu memang sifatnya membutuhkan IQ yang lebih besar gitu loh. IQ yang tinggi istilahnya. Tapi menurut gue mayoritasnya bisa dibilang di era zaman sekarang, apalagi kalau kita ngomongin era zaman sekarang, era yang sudah berbasis digital, era yang sudah berbasis media sosial, yang dimana semuanya networking, yang dimana semuanya itu bisa berinteraksi dengan siapapun, gua rasa sih kayaknya memang yang diperlukan tuh EQ yang lebih tinggi gitu. Kalau misalnya content creator itu yang gue tonton di TikTok ini ngomongin dari sisi cewek, katanya kalau misalnya cewek dengan EQ, emotional intelligence yang tinggi itu
bisa berpengaruh terhadap beberapa hal. Misalnya contoh seperti kalau misalnya di hubungan ya katanya, kalau misalnya kita nyangkut ke hubungan, katanya dia lebih bisa mengontrol emosinya ketika sedang ada konflik dengan pasangannya dibandingkan misalnya kayak diam-diaman atau cari akal supaya cowoknya yang maafin dia duluan. Tapi kalau misalnya dia memiliki emotional intelligence yang tinggi, dia lebih langsung kepada solving problems dibandingkan berkutat di problemnya itu sendiri, katanya itu. Terus yang kedua juga dalam sisi sosialisasinya, dan ini juga bisa berpengaruh di lingkungan kerja. Itu bisa, kalau misalnya IQ-nya tinggi, bisa tahu kapan untuk berkomunikasi dengan cara seperti apa gitu loh. Gimana cara mengontrol emosi yang bagus ketika menghadapi masalah di kantor, mungkin di karir, di kehidupan personal, mungkin bisa mengontrol emosi yang bagus kalau misalnya memiliki EQ atau emotional intelligence yang tinggi gitu loh. Nah, ya menurut gue sih cukup setuju gitu dengan pernyataan-pernyataan dia, bahwa memang sebenarnya kan kalau memang kita mau tumbuh menjadi orang yang memang apa ya? Sebenarnya soal ini gue mikir ini ngaruh juga loh kalau misalnya kita ngomongin karir ya. IQ itu menurut gue gak cukup sih untuk kita bisa, misalnya ada yang mau masuk ke perusahaan yang bagus, ada yang mau masuk ke perusahaan yang benar-benar well known banget gitu loh. IQ itu nggak cukup, memang pasti dilihat kan kecerdasannya seperti apa, tapi kan yang nggak kalah penting itu manner, dan manner itu kan adalah bagian dari emotional intelligence kita gitu. Dan gak usah, kalau misalnya kita menyampaikan soal karir, kita ngomongin soal pribadi kita aja ya di kehidupan sehari-hari. Gua rasa di sini menurut gue jelas bahwa emotional intelligence akan bermain peran yang sangat besar dibandingkan dengan IQ gitu. Kalau misalnya kita tidak memiliki EQ yang tinggi, kita tidak bisa mengontrol emosi, kita bisa menjadi orang yang jahat, kita bisa melukai orang, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin yang ada emosian terus gitu. Kita gampang tersinggung itu juga ternyata gue juga baru menyadari belakangan ini bahwa itu adalah part of our EQ gitu. Kalau misalnya kita gampang tersinggung sama orang, atau kita tidak gampang tersinggung dan kita menyikapi ketersinggungan tersebut dengan legowo, itu artinya EQ kita tinggi gitu. Gue berpikir gitu, sebenarnya tuh EQ ini dibentuknya dari mana sih supaya kita bisa mendapatkan nilai yang tinggi gitu. Kalau IQ kan jelas ya, memang ada tesnya. Kita kalau misalnya sekolah dulu kan kayak sering tuh ikut tes IQ. Nah itu tuh zaman nggak tau deh, zaman kalian yang Gen Z sekarang masih ada nggak sih tes IQ? Kalau di gue tuh dulu ada tuh. Gue lupa sih, kayaknya wajib ya dulu. Yang kita nih yang sekolah tuh ikut tes IQ gitu ya. Terus nanti dinilai kan berapa, 100 berapa. Gue aja dulu lupa loh IQ gue berapa loh. Gue terakhir tuh tes SD apa SMP, gue lupa dah. Jadi memang tolak ukurnya jelas gitu kalau misalnya IQ. Nah kalau EQ ini kan nggak jelas gitu kan, kayak dari mana gitu gue mikir. Ya setelah gue mikir-mikir lagi sih ya sebenarnya tidak ada nilai yang mutlak untuk EQ. Tapi itu semua adalah berdasarkan dari diri kita, personality kita, yang menunjukkan bahwa apakah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individual memiliki EQ yang tinggi. Itu hanya kita yang bisa menentukan. Hanya kita yang bisa memberikan nilai kepada orang-orang. Apakah nilai kita dari orang-orang itu tuh mereka menilai kita EQ-nya tinggi atau rendah. Gitu. Karena EQ ini lagi-lagi salah satu faktor terbesar adalah social skills. Adalah personality yang kita punya gitu. Ada satu quotes yang si TikToker sini, si content creator yang gue tonton tadi tuh, dia nge-quote satu quotes yang menurut gue bagus. Dia bilang, IQ itu tuh sebenarnya bisa digantikan oleh robot. Robot bisa menggantikan kita secara knowledge. Tapi yang robot tidak bisa gantikan adalah social skills. Adalah interaksi kita dengan manusia lain. Itu kata dia. Itu bagus banget sih, jujur. Itu membuat gue jadi overthinking gitu. Apakah selama ini memang kita didoktrin, yang ya kita ini yang kita juga pernah muda ya,
untuk yang umur-umur gua atau mungkin yang adik-adik yang masih Gen Z, mungkin kalian didoktrin IQ itu penting. Well, it's important. One way or another, it's important. IQ itu penting. Tapi gue harus bilang sih, realitanya setelah gue menonton konten TikTok itu, setelah gue berpikir, realitanya adalah I have to say EQ, emotional intelligence, itu tuh di atasnya IQ. Kalian boleh pinter, kalian boleh cerdas secara akademis. Gue punya temen yang cerdas secara akademis. Dan pastinya banyak lah orang yang cerdas secara akademis di luar sana ya. Tapi itu tidak bisa menjanjikan bahwa mereka juga akan cerdas secara sosial. Disitulah pentingnya IQ. Ya, kurang lebih itu aja kayaknya ya podcast kali ini. Gue cuma pengen ngomong itu doang soalnya. Dan gue juga tidak berusaha untuk menyinggung pihak manapun ya. Ini adalah perspektif gue aja. Pasti semua orang ada porsinya. Tapi yang gue pengen highlight di sini adalah jangan sampai kita melupakan sisi emotional intelligence kita gitu. Buat adik-adik yang Gen Z gitu ya, masih sekolah, pasti kalian juga udah paham lah ketika gue ngomong soal ini gitu ya. Di sini gue cuma pengen bilang bahwa kalau ini pendapat gue ya, pelajaran ilmu-ilmu secara knowledge yang kalian dapat itu tuh penting banget. Nilai A, nilai 100, nilai 90 yang ditargetin ke kalian, well itu ya oke lah, itu untuk istilahnya kayak mendorong ke kerajinan kalian mungkin ya untuk belajar gitu. Tapi ketika kalian menyentuh real life, menurut gue it's far beyond that. Maka dari itu, bukan berarti gue di sini menyuruh untuk menyudahi IQ, kayak menyudahi udah nggak usah peduli knowledge, peduli bersosialisasi aja, main aja, enggak. IQ penting, tapi jangan dilupakan juga dan mulai berpikir nih untuk adik-adik untuk build the EQ, build the emotional intelligence. Karena yang tadi gue bilang, it's harsh, ini terdengar sangat agak-agak kasar mungkin ya, gue bilang, kadang gue bilang secara belak-belakan gitu, tapi memang ini kenyataannya. Kalian pintar secara akademis, IQ kalian tinggi, sorry to say, bahwa sekarang itu bisa dikalahkan oleh AI, oleh robot. Tapi yang robot tidak bisa kalahkan adalah sisi emosional, social skills. Itu aja dari gue. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Tengah Malam kali ini, dan kita ketemu lagi berarti di podcast Tengah Malam episode berikutnya. Bye-bye.